Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 16 Februari 2022 dengan episode Harapan Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PPI Final Demand month on month yang naik dari sebelumnya 0,4% menjadi 1%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 9,8% menjadi 9,7%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang naik dari sebelumnya minus 0,7% menjadi 3,1%. Kemudian ada dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 137,9 billion dolar menjadi 114,5 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN yang akan fokus mempercepat digitalisasi dan memperluas ekosistem KPR digital dengan menggandeng platform digital dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang akan menerima dana penyertaan modal negara atau PMN pada 2022 sebesar 3 triliun rupiah untuk penyelesaian jalan tol Kayu Agung, Palembang, Betung, dan tol Ciawi Sukabumi dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk atau FASW yang mencetak kenaikan laba bersih di sepanjang tahun 2022 menjadi sebesar 614,92 miliar rupiah dari IQ Plus. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, IHSG menguat 73 poin atau 1,08% menjadi 6.807. Sektor industrial, finance, infrastruktur, healthcare, property, consumer non-cyclicals, consumer cyclical, basic industry, energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 968 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari dunia dalam berita. Masih di bawah proyeksi tapi tidak jauh dari proyeksi sehingga kami melihat ada potensi yang begitu besar bagi perekonomian Jepang untuk dapat pulih di tengah badai Omicron yang sedang dihadapinya. Salah satu hambatan yang kami lihat di kuartal 4 2021 adalah penurunan persediaan yang dimana ada kemungkinan potensi pabrik menjadi lebih tinggi di masa yang akan datang sehingga hal tersebut harus segera diatasi. Ekspor juga terus mengalami peningkatan begitu pula dengan belanja konsumen di tengah naiknya permintaan. Konsumsi swasta mengalami kenaikan setelah pembatasan selesai yang dimana hotel, restoran, dan hiburan mengalami kenaikan signifikan. Ekspor dan investasi modal swasta juga mengalami peningkatan seiring sejalan dengan mulai meredanya masalah rantai pasokan untuk industri otomotif, namun yang terlihat menurun justru investasi perumahan swasta dan pengeluaran pemerintah. Di masa yang akan datang, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap terkontraksi pada kuartal 1 2022 di tengah adanya gelombang COVID berikutnya, namun kami yakin Jepang akan bangkit lebih cepat dari sebelumnya. Sejauh ini peningkatan pengeluaran akan menjadi bekal yang bagus. Pengeluaran untuk pelayanan naik 3,5% dari kuartal sebelumnya. Pengeluaran untuk barang tahan lama dan tidak lama, termasuk pakaian di dalamnya juga mengalami peningkatan. Apabila Omicron dapat diatasi sebelum bulan Maret 2022, kami yakin pengeluaran akan terus mengalami peningkatan konsisten sejalan dengan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Sejauh ini kami melihat meskipun di bawah proyeksi, tapi kami yakin apabila Jepang mampu bertahan dan terus berusaha, maka bukan tidak mungkin data perekonomian berikutnya akan berada di atas ekspektasi kami. Di tengah situasi dan kondisi saat ini antara Ukraina dan Rusia, tampaknya situasi dan kondisi mulai terkendali nih bosku saat ini. Rusia yang menarik pasukannya menjadi angin segar yang menopang pasar saat ini. Presiden Biden mengatakan bahwa meskipun demikian, masih ada potensi bagi Rusia akan menyerang Ukraina karena pasukannya masih berada di area yang mengancam. Sejauh ini Presiden Biden setuju dengan deklarasi Kremlin pada hari Senin kemarin bahwa diplomasi masih dimungkinkan, namun Kremlin sendiri tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip dasar bahwa setiap negara termasuk Ukraina harus menjaga perbatasan mereka sendiri. Biden dan sekutu lainnya berusaha untuk mencegah invasi Rusia, yang dimana hal tersebut akan mendorong Eropa untuk masuk ke dalam krisis keamanannya dalam beberapa kurun waktu terakhir.
Memang benar kalaupun Rusia menyerang Ukraina, Biden mengatakan bahwa Amerika telah menyiapkan sanksi yang akan melumpuhkan meskipun nantinya Amerika harus membayar bahan bakar yang lebih mahal dari sebelumnya sebagai sebab akibat. Sejauh ini Kementerian Rusia memberikan isyarat untuk menarik pasukannya. Hal ini yang memberikan ketenangan sementara bagi volatilitas pasar yang mengalami peningkatan kemarin. Namun Biden mengingatkan mundurnya pasukan Rusia sendiri belum dapat dikonfirmasi oleh Amerika. Putin sendiri mengatakan bahwa dirinya mengharapkan solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan antara Amerika dengan sekutunya. Rusia juga memberikan peringatan bahwa Rusia tidak akan menunggu selamanya agar pihak sekutu barat untuk dapat memenuhi permintaannya untuk memblokir Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Biden sendiri aktif dalam mengumpulkan sekutu di mana dirinya saat ini sedang mendekati Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris untuk membentuk sebuah persatuan yang dapat menghalangi Putin. Situasi dan kondisi masih terus berlanjut. Tetap hati-hati dan cermati setiap situasi dan kondisi. Sementara ini pasar seharusnya dapat jauh lebih baik dari yang kemarin. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Masih Ada Harapan. Pelaku pasar merespon positif surplus neraca perdagangan pada bulan Januari 2022 yang melebihi dari ekspektasi ekonom. Berdasarkan data tersebut, neraca perdagangan surplus 930 juta US dollar lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,02 miliar US dollar. Mengacu pada data tersebut, kontribusi ekspor mengalami penurunan. Penurunan ekspor secara bulanan terutama terjadi pada ekspor migas sebesar 17,59% menjadi 900 juta US dollar, sedangkan ekspor non-migas turun 14,12% menjadi 18,26 miliar US dollar. Meski demikian, ekspor migas pada bulan lalu masih tumbuh 1,96% dan ekspor non-migas tumbuh 26,74% dibandingkan Januari 2021. Adapun berdasarkan sektor lebih detail, penurunan ekspor non-migas secara bulanan terutama disebabkan oleh anjloknya ekspor pertambangan dan lainnya mencapai 42,88% menjadi 2,17 miliar US dollar. Ekspor industri pengolahan juga turun 7,91% dan ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 5,79%. Berdasarkan tujuan ekspor, penurunan tersebut terjadi untuk ekspor ke Tiongkok 1,5 miliar US dollar, Jepang 182 juta US dollar, dan Vietnam 170 juta US dollar. Sementara itu penurunan impor terjadi pada impor migas yang mencapai 34% menjadi 2,23 miliar US dollar, sedangkan impor non-migas turun 10,97% menjadi 16 miliar US dollar. Meski demikian, ekspor migas masih tumbuh 43,66% dan ekspor non-migas tumbuh 35,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun impor barang konsumsi masih meningkat 10,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Demikian pula dengan bahan baku dan barang modal yang naik 39,57% dan 41,94% dibandingkan Januari 2021. Berdasarkan golongan barangnya, penurunan terjadi pada produk farmasi 500,7 juta US dollar, mesin dan peralatan mekaniska 478 juta US dollar, dan bahan bakar mineral 341,3 juta US dollar. Penurunan impor terutama terjadi pada impor migas yang mencapai 34% menjadi 2,23 miliar US dollar, sedangkan impor non-migas turun 10,97% menjadi 16 miliar US dollar. Meski demikian, ekspor migas masih tumbuh 43,66% dan ekspor non-migas tumbuh 35,86% year on year. Sehingga berdasarkan teknika analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.727 hingga 6.874. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BRPT, kemudian yang kedua ada dari MAPI, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia yang menargetkan dana kelolaan tabungan pensiun meningkat 30% di tahun 2020. Kami melihat hal ini seiring dengan strategi dari BRIS yang menyalurkan gaji aparatur sipil negara maupun pensiunannya, sehingga fokus dari BRIS pada tahun ini dapat berdampak pada naiknya perolehan DPK. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1700 dan tingkat probabilitas sebesar 43%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Kemudian yang kedua ada dari BNLI atau PT Bank Permata Tbk yang bidik transaksi trade finance tumbuh double digit pada tahun ini. Berdasarkan informasi dari manajemen, saat ini fokus dari BNLI adalah mengembangkan dan menambah nasabah ekspor dan impor.
Selain itu, BNI juga mengembangkan transaksi cross-border antara Thailand dan Indonesia dengan menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1450 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.